أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib wasiat takwa khususnya buat khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh segenap jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti takwa yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semenjak kemarin sore, kumandang takbir, tahlil dan tahmid menggema seluruh dunia, menandakan bahwa bulan Ramadan 1441 Hijriah telah berakhir. Jika Allah menghendaki, bisa saja tahun yang akan datang kemungkinan bulan Ramadan akan tiba lagi. Tetapi walaupun Allah menghendaki, belum tentu umur kita masih bisa sampai kepada tahun depan. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan di tahun depan kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam rangkaian ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa, salah satu ayatnya Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, walitukmilul iddata, hendaklah sempurnakan bilangan puasa. Maksud menyempurnakan bilangan puasa itu, yang pertama adalah bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan kemudian terhalang, entah karena sakit atau haid, nifas dan seterusnya, maka harus disempurnakan di bulan-bulan yang lainnya. Jangan menunggu sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Apalagi mendahulukan puasa Syawal daripada puasa yang menjadi seharusnya, qada yang menjadi wajib. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah makna dari walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan puasa itu. Jika pada tanggal 29 bulan Ramadan tidak didapatkan hilal,
atau bulan tidak nampak, maka sempurnakanlah bilangan puasa itu menjadi 30 hari. Maka sempurnalah ibadah puasa yang 30 hari yang telah kita lakukan itu pada tahun 1441 Hijriah ini telah kita lalui dengan penuh kedamaian dan banyak memberikan kenikmatan pada kita sendiri. Cuman barangkali kita memiliki persoalan yang penting. Apakah ibadah bulan puasa yang telah kita lakukan memberikan makna tersendiri dalam rangka merubah perilaku kita? Sebab puasa yang telah kita tinggalkan setidaknya telah melatih kedisiplinan. Kita disiplin untuk tidak makan di siang hari. Yang kedua adalah melatih kejujuran. Yang ketiga adalah melatih kepekaan sosial. Dan itu harus terrefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa besarkah amal ibadah kita di dalam bulan puasa yang kita lakukan? Seberapa ikhlaskah kita melaksanakan ibadah sedekah? Seberapa besarkah zakat yang pernah kita keluarkan? Atau jangan-jangan pada bulan puasa tahun ini kita sama sekali tidak berzakat, tidak bersedekah, malah puasanya ada yang bolong. Maka itu menjadi koreksi bagi kita ke depan untuk tidak terulang kembali. Imam Ghazali mengatakan bahwa perbuatan kita pada hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah yang kedua setelah walitukmilul iddata, kemudian ayat berikutnya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian bertakbir kepada Allah yang telah memberikan petunjuk. Takbir bukan hanya sekedar lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir tetapi secara sederhana dimaknai adalah membesarkan Allah. Maka ketika kita membesarkan Allah, secara otomatis kita mengecilkan seluruh sesuatu selain daripada Allah. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, hakikatnya kita membesarkan Allah melalui menjalankan perintah ibadah puasa. Ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, kita besarkan kalimat Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, kita besarkan Allah. Apakah Allah yang telah kita besarkan di masjid melalui membaca ayat suci Al-Quran di rumah, atau ketika kita sholat fardu dengan takbiratul ihram, melekat tidak dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau jangan-jangan kita besarkan Allah di dalam masjid, tetapi di luar masjid kemudian kita tidak membesarkan Allah? Kita besarkan kedudukan dan jabatan kita, kita besarkan kekayaan kita, kita besarkan kekuatan kita, kita besarkan segala sesuatu yang kita miliki, ilmu pengetahuan kita. Maka sama artinya takbir yang sudah kita kumandangkan di masjid, di rumah, melalui sholat, melalui ibadah puasa, melalui membaca ayat suci Al-Quran, kita ganti takbir itu dengan takabur. Dan Allah tidak menyukai pada orang-orang yang sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa bulan ini potret dunia kita telah diperlihatkan oleh Allah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak sangat berkuasa dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Salah satunya Allah telah mengirimkan salah satu makhluk yang tidak bisa terlihat oleh mata kita, yang kita kenal dengan virus corona, yang tidak bisa terlihat oleh mata kita, tetapi sangat berpengaruh dalam pola sendi kehidupan kita. Ibadah kita terbatasi, komunikasi sosial kita terbatasi, silaturahim kita juga terbatasi, perekonomian juga terganggu. Itu Allah baru menurunkan satu makhluk yang kecil. Bayangkan bagaimana ketika Allah menurunkan makhluk yang cukup besar, maka sangat berpengaruh sekali. Oleh karenanya tidak pantas kita menyombongkan diri di hadapan Allah, karena ilmu yang kita miliki sangat kecil. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah tidak besar, illa qalila, sedikit.
maka tidak pantas kita menyombongkan ini. Sesungguhnya apa yang dilakukan umat manusia pada saat ini, bukan dia tidak takut sakit, bukan dia tidak takut terkait dengan kemelaratan atau kemiskinan, tapi yang dia khawatirkan adalah meninggal dunia. Tidak mau kena virus kemudian meninggal dunia. Padahal Allah telah memberikan kontrak bahwa setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan manusia tidak pernah membuat kontrak dengan Allah berapa umurnya. Oleh karenanya, kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah, wajib dan patutlah kita bersyukur. Sebab bisa jadi besok, lusa, atau mungkin bulan yang akan datang, atau tahun yang akan datang, umur kita akan dicabut oleh Allah. Maka seluruh harta kekayaan kita yang kita miliki, sahabat, handai tolan, saudara, semua tidak akan pernah mengiringi kita dalam liang kubur. Hanya amal yang kita lakukan dan kita perbuat di dalam dunia ini yang akan menjadi penolong bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita hidup di dunia ini adalah walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat yang diutamakan. Oleh karenanya, janganlah kita kemudian berbangga-bangga diri. Baru saja Allah memberikan utusan makhluk yang sangat kecil. Masyarakat di seluruh dunia cukup menjadi kerepotan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah yang ketiga adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terakhir, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Setelah kita agungkan Al-Quran, setelah kita agungkan sholat dengan cara membesarkan Allah, maka kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Syukur adalah dalam pengertian istilah bagaimana menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita diberikan nyawa, diberikan usia, maka manfaatkan usia itu untuk banyak beribadah. Ketika kita diberikan ilmu pengetahuan, maka amalkanlah ilmu pengetahuan itu dan sebarkanlah kepada orang lain. Ketika kita diberi kekayaan, maka kita akan dikatakan bersyukur ketika kekayaan itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan oleh para fakir dan miskin. Itulah yang sesungguhnya disebut dengan syukur. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karenanya pantas bahwa ketika di akhir bulan suci Ramadan kita masuki satu Syawal ini, setelah kita bertakbir, maka wajiblah kita bersyukur. Sebab sesungguhnya pola kehidupan manusia adalah dari membesarkan Allah kemudian bersyukur kepada sesama manusia, supaya nikmat yang diberikan oleh Allah itu tersebar dan dirasakan oleh manusia. Salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah yang menunjukkan takdir kita kepada Allah, dan diakhiri dengan surat An-Nas yang menunjukkan komunikasi bagi kehidupan sesama manusia. Intinya adalah bahwa setiap hidup kita tidak akan pernah lepas dari hablum minallah wa hablum minan nas. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah amal yang dilipat gandakan pahalanya. Dan kemudian Allah merealisasikan janjinya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan ketika kita juga melaksanakan qiyamul lail, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barakallahu li wa lakum minal 'ajizin wal fa'idin wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari pada khutbah yang kedua ini sama-sama kita bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.